kompeten juga itu nomor 5 secara nasional. Banyak. Orangnya itu orang itu tidak kompeten, berarti kan budayanya itu budaya berbuat tadi, willingness to do more itu enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Ombudsman dimanapun berada. Pada hari ini kita kembali ke podcast Ombudsman Sumatera Barat yang tayang di channel YouTube Ombudsman Sumatera Barat. Pada kesempatan yang istimewa ini, Ombudsman Sumatera Barat kehadiran pimpinan dan Ombudsman Sumatera Barat, yaitu Bapak Jimsly Hutawarat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak siang hari ini? Sehat-sehat. Ya, syukurlah kita sekarang di era setelah COVID ini kan bisa berkegiatan, beraktivitas seperti sebelum COVID gitu. Walaupun memang masih ada keterbatasan, tapi saya pikir tidak lagi penghambat gitu untuk melaksanakan apapun sekarang ini. Sudah lebih leluasa ya Pak ya? Lebih leluasa, kita bebas masker, walaupun pada saat-saat tertentu di keramaian kita masih menggunakan gitu. Untuk kunjungan Pak Jimsly hari ini ke Sumatera Barat dalam rangka apa Pak? Boleh kita nih tahu Pak agenda Bapak Jimsly selama di Sumatera Barat Pak? Yang pertama adalah untuk sharing, karena kebiasaan saya adalah sharing mengenai knowledge gitu. Jadi saya dari dulu mengenai akademisi dan praktisi itu mau saya gabung lah gitu. Jadi mulai dari dulu saya mencoba praktisi dan akademisi itu digabung. Artinya saya sebagai praktisi saya akan mencoba menyusun atau membentuk konsep-konsep yang bisa dipakai oleh praktisi. Jadi membuat bukan teori sebenarnya, tapi satu konsep yang memang sudah teruji di lapangan. Tetapi sebagai akademisi juga kita harus membuat satu teoretikal atau teoretikal lah ya, teori atau hipotesa yang nanti kita akan uji di dalam dunia praktisi. Jadi menggabungkan dua ini, itulah kira-kira yang dari dulu cita-cita saya, sehingga saya kuliah atau sharing pengetahuan dan praktis saya tadi di Universitas Dallas gitu. Sejalan dengan itu sekalian untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang kita terima di KU1. Habis itu dengan perwakilan sekaligus kita silaturahmi, saya sebagai pengampu dari SDMU gitu kan. Jadi yang bersangkutan nanti dengan pengembangan dan bagaimana mengelola SDM dan umum itu berarti kan ada sarana prasarana, fasilitas dan lain-lain. Habis itu ada lagi kunjungan-kunjungan yang lain, nanti ada sidak gitu, sidak karena kita juga di Kementerian Hukum dan HAM gitu, jadi ada sidak. Jadi saya coba gunakan seefisien mungkin saya ke satu daerah, bisa substansi jalan, pengampuan SDM jalan, demikian juga dengan bagaimana eksistensi kita sebagai praktisi dan akademisi. Luar biasa itu kira-kira. Cukup padat sekali Pak agendanya di Sumatera Barat. Mungkin ini kunjungan Bapak ke kantor Ombudsman pertama kali ya Pak ya di Sumatera Barat pertama ya. Kalau ke Sumbar udah sering berarti Pak? Saya pertama kali ke Sumbar ini tahun 1990. Saya nggak tahu udah ada yang belum lahir kali di antara ini kan. 90 saya ke sini. Saya baru 2 tahun Pak. Ya. Baru 2 tahun. Bukit Tinggi saya dulu ya kan. Jadi ada teman yang adiknya kawin, jadi saya ke sana. Ya cukup beruntung kita kunjungan pertama Pak Jimsly, langsung kita bisa wawancara di tengah agenda beliau yang cukup padat. Ini masih bisa menyisakan waktu untuk bisa share pengalaman mungkin knowledge-nya kepada kita semua. Di sana perlu kita ketahui Pak Jimsly ini juga malang melintang, salah satunya itu 12 tahun di Garuda Indonesia, menamatkan pendidikan beliau di UI ya Pak ya, terakhir di dokter di UI dan juga sempat sedang di S3-nya sedang di UI ya Pak ya, dan juga pernah dulu berkuliah di MIT kalau nggak salah Pak, kalau saya lihat di biografinya. Kerja sama UI sama MIT. Cukup banyak
mungkin pengalaman Pak James Lee khususnya nanti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Indonesia secara umum. Nah, mungkin saya boleh bertanya yang lebih substansif, Boleh, Pak. silakan. Nah, di sekarang ini kan kita ini Pak, pelayanan publik ini kan ruang lingkupnya luas sekali dan banyak permasalahan yang muncul mulai dari digital dan lain-lain. Kalau boleh share ke kami sebenarnya pelayanan publik yang seperti apa mungkin yang kita harapkan Pak? Karena di undang-undang sendiri kan kita sudah jelas tujuan dari Ombudsman itu adalah untuk mengawas pelayanan publik. Ada 5 tujuan kalau nggak salah di undang-undang kita Pak. Ini bagaimana sebenarnya apa sih yang diharapkan undang-undang dan apa yang perlu kita lanjuti dari tujuan Ombudsman ini Pak? Jadi yang pertama adalah masyarakat Indonesia setelah merdeka, ya, setelah merdeka oleh founding father kita, dan itu di konstitusi kita ya, di Mukadina pembukaan, di situ jelas dikatakan ada 4 tujuan negara kita. 2 langsung kepada pelayanan publik. Yang pertama memajukan kesejahteraan umum, berarti mensejahterakan masyarakat sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi 2 ini langsung kepada pelayanan publik. Yang 2 lagi itu melindungi segenap bangsa dan lain-lain itu, dan 1 lagi ikut ketertiban dunia, ada hubungannya juga dengan pelayanan publik, tetapi itu secara tidak langsung. Yang benar-benar masuk dan dimasukkan di dalam sebagai konsideran di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 adalah 2 ini. Jadi tujuan dari pelayanan publik itu sendiri agar masyarakat sejahtera dan semakin cerdas ya. Jadi berbeda sama negara-negara welfare state di mana mereka pelayanan publik hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya pengertian cerdas bukan cuma cerdas dalam belajar, tetapi cerdas itu dia bisa mengikuti perkembangan zaman dan ajas keadilannya ada. Artinya dia harus tahu bahwa hak dia di Indonesia Timur dengan Indonesia Barat, Indonesia Tengah itu sama, setara. Karena gini, kalau di dalam pelayanan itu, kalau pelayanan itu kan tidak standar sebenarnya. Ada yang namanya premium, ya kan? Kalau misalnya Anda naik pesawat kan ada business class, economy class. Jadi tujuannya di dalam pelayanan publik itu bukan memberikan mereka, jadi semua harus premium. Artinya layanan prima. Layanan prima itu service excellent gitu. Jadi rakyat dimanapun, sekalipun dia puas sekarang dengan standar-standar, sebenarnya hak dia itu service excellent, layanan prima. Itulah yang sehingga sekarang masuk kepada WBK, WBBM itu. Nah, itu yang basicnya kan di sana. Oleh karena itu dengan semangat reformasi itu, setelah kita dari Komisi Ombudsman Nasional masuk kepada Lembaga Ombudsman, itu Undang-Undang 37 tahun 2007 ya. 2008 itu memang semangatnya ke reformasi tadi itu. Jadi tujuan dibentuknya itu ada di pasal 4 itu Undang-Undang 37. Ya ada 5. 5 ini ternyata itu sangat inline dengan bagaimana satu administrasi pemerintahan, administrasi suatu negara, ya, administrasi itu adalah lebih luas daripada manajemen atau pengelolaan dan lebih luas dari pemerintahan. Makanya di Amerika disebut dengan Biden administration atau Trump administration gitu. Atau zaman dulu misalnya Jimmy Carter atau Ronald Reagan administrasi. Administrasi itu bukan cuma di pemerintahan, ya. Jadi itu administrasi itu menyangkut backbone, ya, 5 backbone yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebijakan, yang kedua adalah tata kelola atau governansi, yang ketiga adalah inovasi, yang keempat itu institusi, baru yang kelima adalah budaya. Nah, budaya ini kalau di sini kan di tujuan kelima itu budaya hukum, jadi budaya gitu. Nah, budaya inilah ada budaya, ada inovasi tadi kan, ada institusi. Jadi organisasinya diberesin, budaya ini termasuk orang ya,
Orangnya juga harus capable dan kompetensinya ada. Makanya kita nilai kompetensi kan di yang baru sekarang itu. Yang berikutnya mengenai tata kelola, governansi dan kebijakan ini gitu. Itu kira-kira. Jadi inline dari tujuan kita di pasal 4 itu memang inline dengan administration satu negara, bukan satu pemerintahan, satu negara. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Pak. Berarti di tujuan undang-undang kita ini sudah jelas sebenarnya Pak ya, bagaimana kita mentransformasikan bekerja dengan tujuan yang ada di undang-undang. Nah mungkin dari 5 tujuan tadi Pak, ada beberapa yang mungkin saya ingin tanyakan juga ke Pak terkait dengan inovasi, misalnya budaya, institusi dan dalam tata kelola. Nah ini kaitannya mungkin dengan inovasi Pak. Sekarang kan di era industri 5.0 ya, ada mulai 5.0 dan kita sudah harus mengenal internet Pak. Internet itu sudah sebuah keniscayaan. Jadi dari beberapa data yang saya lihat itu dari 500.000 pusat layanan publik Pak, baru 350.000 yang menggunakan internet atau sudah berangkat dari manual ke digital. Masih ada sekitar 150.000 lagi Pak pusat layanan publik. Nah dalam kaitannya inovasi tujuan tadi Pak, gimana sebenarnya harusnya penyelenggara layanan menyikapi adanya transformasi digital ini Pak, agar memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan. Dan ini kan bagian dari inovasi juga Pak dalam Undang-Undang 37 tadi. Ya memang inline dengan inovasi tadi kan, inovasi itu kan tidak bisa kita pisahkan dengan bagaimana perangkat ICT tadi, Information Communication Technology. Information Communication Technology harus bisa menjangkau, karena kan pemerataan pembangunan dan pemerataan pelayanan masyarakat dimanapun mereka sepanjang dalam wilayah Indonesia kan dia berhak dong. Paling terasa waktu kita COVID, orang sekolah di kampung ya kita ke Zoom harus ada dong itu kan. Nggak boleh alasan wah kamu nggak bisa gitu, nggak bisa itu. Jadi di dalam itu berarti kan Information Communication Technology tadi dihubungkan dengan ajas keadilan dalam pelayanan publik ini, berarti semua harus mendapatkan, ya kan? Minimal karena keterbatasan teknologi, minimal ya dia yang standar minimal harus dapat. Mungkin di kota karena memang ada yang berbayar, artinya pengertian berbayar oleh operator ya. Operator kan di Jakarta di mana di sini kan di Padang ini kan lancar, tapi kan di sana karena nggak ada operator, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab negara menyediakan. Jadi daerah-daerah 3T tadi terluar tertinggal itu semua mereka wajib. Jadi kewajiban ini ditanggung oleh menjadi kewajiban pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu di sana harus mereka bisa mengakses internet. Ya kan, akses internet ya dipasang internet di sana, cuma tidak sesimpel apa yang kita bayangkan di sini. Masang internet di Padang atau di Medan atau Jakarta, tinggal lo tempel aja kan ada operator. Di sana kan nggak ada operator, ya kan? Kebayang nggak tidak ada operator, tapi orang harus masang internet pakai apa dia? Nah, makanya itu tanggung jawab pemerintah, dibangunlah VSET, ada yang bangun BTS khusus. Jadi di daerah-daerah terpencil itu kalau mereka rame itu dibangun BTS khusus yang memang tidak sama dengan BTS operator itu. Itu satu, karena kewajiban pemerintah. Yang kedua adalah di daerah-daerah tertentu karena operator ini kan profit center kan. Jadi organisasi yang mengejar laba lah mereka, profit organization. Jadi mereka ada hitung-hitungan. Apabila jumlah orang tertentu di situ tidak mencukupi skala ekonomis, dia nggak bangun. Iya dong. Siapa yang mau rugi kan? Dia kan swasta. Kalaupun itu pemerintah nggak bisa juga rugi kan? Dia PT kan. Misalnya Telkom ya dia profit center. Kalau rugi dia nggak bisa. Paling maksimum dia dari CSR-nya, ya kan? Nah kalau CSR masih mungkin, tapi seberapa banyak kan nggak banyak. Jadi oleh karena itu ada dua hal yang sama sekali tidak terjangkau atau yang skala ekonomisnya tidak terpenuhi, itu tanggung jawab pemerintah. Negara, bukan pemerintah, negara harus hadir
kehadiran negara itu mereka kan biar negara hadir dalam ketimpangan dalam pelayanan publik ini gitu. Nah, itu dia dari situ dia masuk dia tuh. Jadi tadi dikatakan sekian ribu titik, tidak ada masalah dengan titik berapapun sepanjang dia kan bangsa Indonesia. Iya. Tidak ada di situ bahwa kalau kita lihat di konstitusi kita clear sekali loh bahwa setiap orang berhak untuk itu loh. Ya kan? Justru tadi bukan cuma pelayanan standar sebenarnya, pelayanan yang excellent gitu. Tetapi karena keterbatasan teknologi yang memungkinkan lah mereka harus diterima. Kalau mereka menuntut kalau masih ada teknologinya ya harus itu. Tidak bisa gitu. Orang terpencil di sana gitu. Ya kan? Nah, itulah makanya masuk kepada akses internet. Sementara akses internet itu ya bisa membangun itu. Ada di beberapa tempat kita di waktu itu kita melakukan penelitian gitu di 25 titik seluruh Indonesia dan kita dapatin memang itu ada pemasangan termasuk BTS yang dibangun oleh negara. Memang ya terbatas sekali, tidak seperti apa yang kita BTS-nya yang operator itu yang benar-benar dicari duit lah. Nah, ini dengan keterbatasan di mana nggak gampang juga untuk mencari tempat itu. Mencari tempatnya bisa dari sinyal bagus itu ya sinyal bagus BTS ya kan. Nah, memang nantinya kalau itu sudah operator kan melirik akhirnya skala ekonomisnya suatu ketika bisa ya dia akan bangun gitu. Agak beda memang kalau di negara-negara maju tidak ada subsidi seperti ini dari pemerintah. Di negara kapitalis tidak ada. Di Indonesia memang kita negaranya begitu. Kalau negara kapitalis dia caranya begini, dia disuruh operatornya bangun, you rugi silakan, you bangun, tetapi saya kasih konsesi monopoli sekian tahun. Nah, jadi operator itu bisa, misalnya skala ekonomisnya kurang, oke, saya akan bangun, tetapi tidak boleh ada selama 30 tahun operator lain masuk, sehingga rugi tahun pertama terus sampai dia balik modal. Nah, kita kan enggak. Sampai kapan itu masyarakat? Nah, undang-undang kita mengatakan ajas keadilan itu mereka udah kita bangun gitu. Nah, itulah bedanya kita dengan negara kapitalis itu. Ya punya cara sendiri lah, kita. Nah, di pelayanan publik juga sama. Nah, pelayanan publik sebenarnya kan bisa aja pemerintah dikasih uang ke operator itu, yo bangun, gua bantuin bisa kan? Tetapi kan kita bukan cara kapitalis gitu. Nah, itu kira-kira gambarannya gitu. Ya, ini menarik Dunsana, sama-sama kita ketahui daerah 3T itu di Sumatera Barat itu masih ada Pak, daerah 3T, salah satunya itu di Mentawai Pak. Oh yang pulau itu ya? Pulau Pak, pulau. Saya belum pernah ke sana tapi boleh deh. Ya, dalam waktu dekat mungkin ya Pak ya, kita agendakan Pak. Nah di Mentawai itu memang udah pernah ke sana nggak? Saya pernah Pak, sekali ya. Tapi di sana pemandangannya luar biasa Pak. Cuman kalau untuk akses bagus ya Mentawai ya. Luar biasa Pak. Bahkan banyak WNA yang datang ke sini itu khusus ke Mentawai. Dulu ke Bukit Tinggi, sekarang sudah banyak ke Mentawai. Nah, tapi yang menjadi kendala mungkin di Mentawai itu adalah akses internet tadi Pak. Jaringan internet karena tidak banyak provider yang ada di sana, bahkan di sana kita kenal itu program Bakti ya, saya kalau nggak salah di sana. Dia nggak ada ya, operator nggak ada. Kalau nggak salah saya ada Pak, cuman tidak. BTS. Oh, tidak menjangkau. Tidak semua menjangkau kan? Semuanya. Ada misalnya ada puskesmas itu namanya Sioban. Itu kalau kita sampai ke sana di lingkupan puskesmas saja Pak kita dapat jaringan. Kalau sudah keluar, itu nggak bisa lagi. Nah, padahal masyarakat sangat membutuhkan akses internet di situ. Nah, mungkin kita di Ombudsman juga bisa mendorong arah perbaikan digitalisasi yang mungkin yang dilakukan oleh pemerintah di Sumatera Barat, Pak Jensli. Nah, untuk lainnya Pak, tadi kan saya sempat menyinggung itu terkait dengan visa kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat. Nah, belakangan ini kita juga dihebohkan dengan pemberitaan bahwa ada kunjungan wisatawan, penyalahgunaan kunjungan wisatawan ke Indonesia, khususnya di Bali. Ada wisatawan yang akhirnya membuka usaha di Indonesia yang visanya holiday. Nah, kalau kita kaitkan dengan digitalisasi dan pelayanan publik secara umum, ada pengaruh atau lemahnya pengawasan atau seperti apa sebenarnya Pak?
Ini kan isunya juga mendu ini ya Pak, banyak media-media internasional juga membahas ini. Jadi gini, saya kan dari profesional kan, jadi gini dia. Sepanjang ada manusia akan subjektif. Itu dia, kuncinya begitu. Makanya kita pakai teknologi, kita pakai alat komputer kayak mau apa kayak ICT, di mana dia tidak mengenal subjektivitas, ya kan? Nah, kalau misalnya penerimaan ombudsman yang kemarin terakhir kita kan pakai CET kan, Iya. nggak ada subjektivitas, tidak bisa dimain-mainin gitu. Jadi yang bisa kita objektif hanya hanya benda mati, bukan manusia. Yeah. Jadi ya kita masuk kepada basis teknologi tadi. Sepanjang manusia ngikut-ngikut di dalam visa dan lain-lain itu, ya kan, kita sudah pakai yang namanya sistem informasi. Tetapi pertanyaannya adalah terintegrasi enggak ini? Kalau enggak terintegrasi, ya pengambilan keputusan tetap manusia. Jadi ada beberapa orang dengan sistem IT-nya yang tidak terintegrasi sehingga memungkinkan mengambil keputusan tidak bisa terintegrasi. Kalau misalnya terintegrasi semuanya, mulai dari Dukcapil, terus ada keimigrasian, terus yang lain-lain, itu kan komputer itu sendiri. Dan jangan salah sekarang, komputer sekarang itu, ICT sekarang di era Industrial Revolution 4.0 itu ada namanya Artificial Intelligence. Ya. Artificial Intelligence ini, kalau zaman sebelum ada ditemukan Artificial Intelligence, kita program itu ICT, ya kan, semau kita, dan dia bekerja berdasarkan program kita. Tetapi oleh Artificial Intelligence sekarang itu, dia bisa mengembangkan dirinya sendiri dan merawat dan merepair dia sendiri. Jadi kalau kita pakai artificial misalnya di sini ini, AI di handphonemu ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Apa ini di sini? Kalau Anda pernah pakai Siri, ada Siri kan? Iya. Siri. Siri ini dia dipakai, dia sendiri merestructure dia sendiri menjadi jauh lebih hebat daripada programnya sendiri. Dia bisa mengembangkan dia sendiri, Siri itu. Makanya Siri itu tidak diprogram-program lagi, dia sendiri dia itu. Itu yang paling kecil di sini. Cuma di kita dimain-mainin tuh Siri, ya kan? Dimain-mainin gitu. Saya pernah dengar tuh lihat di YouTube itu, kita kan ini barang bagus tuh Siri. Misalnya kita hanya ngomong, saya mau ke ombudsman, oh ya ombudsman di jalan sekian di Sumbar gitu kan. Nanti habis itu kita oh enggak begini, nanti direkam sama dia dan dia berkembang sendiri. Nanti akan dia ngomong, oh itu tutup tanggal sekian, ya kan? Begitu. Iya, jadi ini sekarang ombudsman sudah pindah gitu. Dia bisa tahu itu dari kan dia banyak, jadi dia bisa berpikir sendiri. Kalau dulu dia nggak berpikir, dia hanya program gitu. Itu sekarang ini ICT itu. Makanya musuh manusia dan teman manusia musuh kita dan teman kita di masa mendatang ya AI itu, ya kan? AI itu sendiri. Inilah yang dikembangkan di mana-mana sekarang AI. Kita masuk ke sana ini tadi yang inline dengan pertanyaan yang tadi itu. Jadi dengan artificial intelligence yang tadi kita bisa makin lama makin maju ke depan gitu. Saya coba lihat di YouTube itu. Kita ini sekarang orang-orang di dunia ini sekarang bagaimana berlomba-lomba membuat AI ini menjadi backbone dalam semua pekerjaan. Coba saya waktu itu saya search di YouTube, ada itu cewek-cewek sama cowok itu nanya gitu. Kan ditanyakan. Kalau biasanya kan saya tanya di mana ke rumah saya kan, di mana rumah Pak James, dia kasih tahu loh. Ya kan? Jalan Langit 11 gitu. Ini enggak dimainin. Udah punya pacar enggak gitu sama ini Siri ini. Ya dia kan artinya akhirnya
dia sendiri jadi mendowngrade jadinya, yang harusnya dia berkembang tergantung kita gitu. Itu. Ya, jadi wajar aja Pak sekarang banyak, jangan-jangan nanti asisten ombudsman juga berganti Pak ya? Iya, Jadi AI bisa jadi Pak ya? Nah, di Jepang ya sekarang ini di Jepang itu restructuring, jadi loncatan hukum yang ada di Jepang itu sekarang, permintaan manusia secara hukum untuk kawin dengan robot itu sekarang ini. Jadi restrukturisasi dari AI yang tadi itu bisa kepada aspek hukum kita. Iya, karena dia mau kawin dengan robot. Karena kelebihan benda mati tadi itu ya kan terintegrasi semua kan. Dia tidak ada subjektivitas. Ya kan, kalau dia kawin kata dengan robot, dia nggak pernah rewel. Ya, nggak pernah marah-marah. Dan itu kan dia kan sekarang kan artificial intelligence kan dimasukin ke Google kan. Yeah. Jadi si suaminya ini sekarang ini udah terjadi loh. Si suaminya itu kan misalnya kayak kita lah. Sehari-hari kan kita kontak dengan ini kan. Dia tahu misalnya saya tadi lagi kuliah umum, lagi begini, makan ini lagi gembira kayak apa. Jadi disesuaikan pas kita datang kayak pas benar apa yang kita mau gitu. Makanya dia mau saya tidak mau membahas masalah kawin dengan itu, tetapi akan ada perubahan dengan AI ini, artificial intelligence dan ICT, akan ada perubahan di bidang hukum. Kita harus siap-siap, termasuk di dalam pelayanan publik. Artinya kalau kita begini-begini terus, orang lain sudah sampai ke sana, kita masih ribut mengenai integrasi dari data-data kita, ya kan? Akhirnya orang bisa dengan bebas tadi visa dimain-mainin, paspor dimain-mainin. Ini kan masalah integrasi data dan ICT-nya sendiri, sistemnya memungkinkan. Kalau tahun 60-an 70-an ya belum bisa kan, tapi sekarang sudah bisa gitu. Itu dia. Jadi kita memang semangatnya itu tadi kan kita ada, kalau di ombudsman kan ada nilai-nilai utama, nilai-nilai luhur, integritas, profesional sama adil. Di dalam profesional ini itu ada semangat yang namanya willingness to do more. Jadi keinginan kita untuk berbuat selalu lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalnya kita tidak begitu, kalah sama artificial intelligence, karena dia selalu masuk ke Google, hari ini tambah dan tidak pernah berkurang dia. Itu masalah. Kalau kita kan ini yang saya bilang penyakitnya kita sekarang ini, lambat nangkap cepat lupa. Ini dia jadi nggak ada yang itu. Kalau dia nggak, dia cepat nangkap dan terus dia. Jadi kita mungkin willingness to do more, kalaupun kita dengan keterbatasan fisik kita, tetapi minimal kearifan kita. Kearifan kita, kalau kita tidak lebih arif dari waktu ke waktu, sudahlah, ketinggalan zaman kita sudah. Ya kan ditinggal. Ombudsman hanya mengerjakan yang normatif, di mana masyarakat tidak merasa terpuaskan dalam pelayanan publiknya, tetapi ombudsman sudah merasa mengerjakan sesuai tusinya, tugas dan fungsi. Ini kecelakaan dari satu organisasi ini. Ini yang perlu, dan bukan cuma kita aja, hampir semua tadi. Makanya di administration ada tadi dari antara 5 itu satu institusi organisasinya gitu kan, budaya orangnya itu nomor 5. Ini dia, kita harus ke sana ini. Kalau nggak mengarah ke sana, saya pikir waduh, kita bisa ketinggalan zaman lah. Kira-kira gitu itu. Berarti termasuk juga tata kelola tadi ya Pak ya? Tata kelola dan budaya kita juga menghambat. Kebudayaan kita nanti juga akan membuat kita terlambat oleh AI ini Pak. Ya, budaya tadi, makanya budaya lelet tadi sempat di kuliah umum juga saya sampaikan. Jadi generasi manusia itu kan oleh Alvin Toffler itu dibagi 3, dan sekarang setelah Alvin Toffler ditambah jadi 4. Jadi ada namanya agriculture wave, itu generasi era zaman pertanian. Habis itu masuk ke era industri gitu kan, baru masuk era ICT, information communication technology, sekarang era knowledge atau pengetahuan. Kalau di tahun 90-an ke bawah itu
ICT lah, kita punya komputer apa udah hebat mengolah data, tetapi sekarang tuntutannya untuk apa data itu kalau tidak menjadi knowledge gitu. Ya kan, bisa digunakan gitu knowledge itu. Dari situ masalahnya di Indonesia kita sekarang dengan kesenjangan gap antara semua rakyat kita di perkotaan sama di pedesaan. Ternyata kita 4 generasi itu hidup semua dalam satu jadi waktu, ya? Walaupun sekarang udah zaman era knowledge, tapi era pertaniannya itu masih yang tradisional, itu bukan pertanian kayak di Amerika mekanisasi. Jadi budaya waktu kita zaman pertanian itu kan sangat longgar dengan waktu, ya kan? Sangat longgar dengan waktu. Karena kamu agak hujan, ntar siang masih bisa. Sementara di industri dan informasi kan jam 10 ya jam 10. Itu yang membuat di Indonesia itu akibatnya agriculture wave yang tadi kita longgar terhadap waktu, akhirnya bisa menerima toleransi yang sangat jauh dengan waktu ini. Gitu kan? Gak apa-apa. Ini kata-kata ini yang membuat susah kita. Datang misalnya gini, datang pelapor ke sini yang harusnya 3 hari, ya kan? Nggak apa-apa lah 4 hari. Karena orang itu punya toleransi yang tinggi sehingga membuat kita nggak maju. Tadi saya berseloroh tadi, moyang kita dulu, kakek-kakek kita dulu, kalau dia ketemu sama pacarnya, hai Dinda, kita ketemu di bulan purnama, 15 hari lebih, 30 hari toleransi itu. Kalau di sana enggak loh, ketemu, coba aja, saya kan lama, mulai tahun sama orang bule itu saya ketemu itu mulai 94, 95. Dia bilang jam 10 jam 10. Zaman ini belum ada, saya udah di fax dulu. Ini tanggal sekian mau datang, ini begini, dikasih saya list yang harus saya isi. Jadi pas dia datang, kita udah siap. Kalau kita enggak, budaya dari tadi agriculture wave itu pertanyaannya beda sama mereka. Kalau mereka orang bule kan langsung dikasih list, ya kan? Nanti bagaimana kalau saya datang gitu? Kalau kita enggak, dirubah dari nanti bagaimana sama bagaimana nanti. Ini nih akhirnya toleransi sangat tinggi gitu. Enggak ada satu kepastian. Kepastian ini sementara masyarakat butuh kepastian. Datang ke sini bisa nggak dipastikan 14 hari selesai laporan dia. Kita nggak bisa juga itu. Ada aja lah alasan macam-macam gitu. Iya kan? Itu yang membuat tuh. Jadi penundaan berlarut itu sebenarnya kita punya kontribusi juga di kita. Dari aspek budaya ya Pak ya? Iya, karena tadi di semua daerah yang saya coba lihat datanya dan secara nasional memang penundaan berlarut itu yang paling tinggi. Kalau di nasional ya. Nomor 2 baru penyimpangan prosedur, nomor 3 baru tidak memberikan layanan, nomor 4 pelayanan penyalahgunaan wewenang, nomor 5 tidak kompeten. Tapi ternyata tidak kompeten juga itu nomor 5 secara nasional. Orang itu tidak kompeten. Berarti kan budayanya itu budaya berbuat tadi, willingness to do more itu enggak. Itu masalahnya. Kalau di korporasi kenapa maju? Karena mereka kalau tidak melakukan itu tidak gajian gitu. Iya kan, nggak ada revenue kan, nggak gajian dia sudah. Misalnya orang Padang malas-malasan tidak masak hari ini, ya sudah nggak ada duitnya gitu kan. Kalau kita kan masalahnya tuh udahlah nggak apa-apa, tenang aja kan gitu kan. Itulah budaya-budaya itu memang harus, makanya sampai di tujuan kita di nomor 5 disebut budaya. Memang disebut budaya hukum gitu ya. Tapi bukan budaya hukum aja, budaya yang berhubungan dengan hukum itu kira-kira. Iya, luar biasa sekali Dunsana, sangat banyak perbincangan. Saya pribadi sangat banyak mendapatkan inputan ilmu baru Pak, dan mungkin Dunsana juga merasakan hal yang sama. Namun mengingat Pak James Lee banyak agenda yang harus dilaksanakan, dan pada hari ini kita mungkin cari waktu lagi Pak, kapan begitu hadir lagi di podcast Ombudsman Sumatera Barat. Saya yakin kehadiran Bapak ini sangat dinanti-nanti oleh Dunsana Ombudsman dimanapun berada. Terakhir mungkin Pak, selain kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir, mungkin ada Pak quote
atau closing statement untuk Dunsana Ombudsman di rumah, terutama untuk saya pribadi, Pak. Nanti mudah-mudahan saya hari ini bisa bangkit, bangun dan menjadi asisten ombudsman yang luar biasa. Jadi gini, kita kan di sini pelayanan ya. Pelayanan itu untuk pelayanan prima kan dibutuhkan kan setidaknya ada namanya 6A gitu. Yang pertama itu adalah ability, kemampuan kita untuk melaksanakan, ya kan. Ada yang kedua namanya attention. Jadi ada peduli kita terhadap orang itu. Jangan kita cuekin. Kalau cuekin tadi menjadi maladministrasi tadi. Attention, baru attitude. Ya, harus ada attitude-nya, sikapnya yang bagus. Tapi jangan salah, ada nomor 4 namanya appearance, tongkrongan gitu, penampilan. Kalau udah kusut aja itu kita mendekatinya susah gitu. Ya kan? Itu nomor 4. Nomor 5 baru action. Jangan juga cuma tongkrongan tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan, action. Baru nomor 6 accountability. Jadi apa tugasmu ya kerjakan tugasmu gitu. Yang mau saya sampaikan di sini di dalam attention kita, di dalam services ya, mulailah dulu, oke lah penampilan dan lain-lain. Tapi memang benar bahwa kita sebagai ombudsman ada faktor terpengaruh karena yang datang kita kan orang mengeluh, keluhan lah, pengaduan, pokoknya susah aja. Tapi kita harus menghadapinya dengan tadi appearance, tongkrongan sama attention. Kita mulai dengan senyum dulu lah tiap hari. Kalau ketemu orang, apapun yang ada di dalamnya senyum, ya kan? Saya dari Medan, saya nggak tahu tuh si Mbak itu masih ingat nggak? Di Medan itu gampang ya, ada nama 10S. 10S itu saya suka sama situ sebab situ suka senyum sama saya. Nah, itu ya 10S. Nah, itu jadi senyum dulu. Saya suka sama situ sebab situ suka senyum sama saya. Nah, ini nih. Kalau kita mulai dari situ, kita niscaya ada energi mengalir kepada yang appearance tongkrongan yang lain. Itu kira-kira tips saya hari ini ya. Luar biasa sekali, tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak. Mungkin saya salah satu yang mungkin agak kurang rapi Pak kalau untuk di Ombudsman Sumatera. Padahal saya harus menemui orang yang datang di sini ini rata-rata pasti dengan masalahnya sendiri ya Pak ya. Dengan melihat kita lebih rapi mungkin itu akan membawa energi positif untuk mereka. Ini saya tertarik ini. Ini penyakitnya itu kan yang sering kita sebut dengan membuat gatal itu kan kita harus menjadi panutan. Ini kadang-kadang menjadi panuan sehingga gatal kan. Gatal itu disebabkan oleh apa? Ada namanya kurap, kudis, dan kutu gitu kan. Kurang rapi, kurang disiplin, sama kurang tulus lah. Jadi kita udah tulus lah kita melayani. Itulah rapi itu, harus rapi juga itu tata kelola itu kan. Terima kasih Pak. Oke, kasih ya. Mungkin karena kebetulan saya jadi presenter makanya saya agak klimis. Dunsana, terima kasih banyak sudah menonton podcast Ombudsman Sumatera Barat. Dari pengalaman Bapak James Lee banyak kita mengambil pembelajaran, itu termasuk dengan kebudayaan, attitude, dan bagaimana tantangan ke depan khususnya dalam pelayanan publik. Dari sekarang kita sudah banyak belajar dan mempersiapkan diri, khususnya bagi penyelenggara layanan publik tantangan ke depan lebih besar daripada hari ini. Sekian saja, banyak maaf apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang pada tempatnya, kami ucapkan mohon maaf. Dan selamat menunggu podcast-podcast kami berikutnya di channel YouTube Ombudsman Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sehat.